Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Ustadz Penjawab. Dan alhamdulillah sudah hadir beliau Ustadz Profesor Dr. Andes Mugiyatno MSI PhD yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita di kesempatan sore kali ini dengan tema memanfaatkan waktu, kesehatan, dan harta. Terlebih-lebih di awal tahun 2024 pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah. Sore ini, alhamdulillah baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di sesi yang kedua di line telepon 0271-679-3000, SMS dan juga di WA kami di 0811-255-3000. Segera kita simak pelajaran kita sore kali ini. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ajrul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa TV dan pendengar radio, kita masih berada pada awal tahun 2024. Kita masih berada pada suasana tahun baru. Oleh karena itu, mari kita pakai waktu ini, kesempatan ini untuk memikirkan tentang hidup kita, waktu yang telah berikan pada kita, kesehatan yang Allah berikan pada kita, harta yang Allah berikan pada kita, dan hidup kita sebelum kita dipanggil oleh Allah kelak. Ada sebuah hadis yang sangat populer yang insya Allah kita semua sudah pernah mendengar. Iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sikataka qabla sakamika, wa ginaka qabla fakrika, wa farakaka qabla suklika, wa hayataka qabla mautika. Hadis ini sangat populer. Insya Allah kita semua pernah mendengar hadis ini, yang artinya gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan. Gunakan 5 peluang sebelum datang 5 kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Yang pertama yaitu masa muda kita sebelum datangnya masa tua kita. Yang kedua, masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Yang ketiga, ketika kita kaya sebelum kita fakir. Yang keempat, waktu longgar kita sebelum kita kedatangan waktu sempit. Yang terakhir, hidup kita sebelum kita mati. Para pemirsa TV dan radio, persada dimanapun berada, hadis ini merupakan tinjauan yang luar biasa dari Rasulullah tentang peluang-peluang yang seharusnya kita miliki. Yang pertama adalah masa muda. Masa muda sebuah peluang, sebuah potensi yang tidak akan kita peroleh ketika masa muda itu hilang. Masa muda masa ketika kita kuat, baik secara fisik kita, mungkin juga pikiran kita, mental kita. Paling tidak fisik kita sangat kuat. Masa muda
masa yang paling potensial buat kita untuk belajar. Ya, belajar agama kita, belajar untuk kalau kita punya keterampilan atau pengetahuan yang kita butuh untuk hidup kita. Nah, masa muda, umur belasan tahun sampai awal 20-an tahun atau sampai akhir 20-an ya, sampai 30, itu masa-masa potensial bagi kita untuk belajar. Belajar pada masa muda itu ibarat seperti mengukir di batu. Itu hadis yang sudah kita kenal. Tidak akan hilang, akan sangat membekas dengan dalam di otak kita. Dan masa muda, masa-masa usia-usia SMP, SMA, usia-usia mahasiswa, itu usia-usia ketika kita bisa belajar dengan cepat, menghafal dengan mudah. Beda dengan masa tua. Ketika sudah tua itu kita menghafal 1 lupa 3, sehingga tidak pernah maju-maju waktu kita menghafal, terutama menghafal Al-Quran, hadis-hadis yang perlu kita ketahui. Nah, pada masa muda itulah kita belajar. Kalau masa muda sudah berlalu, kita hanya akan bisa menyesal. Kenapa dulu saya tidak pakai masa muda untuk belajar? Itu yang pertama. Jadi masa muda sebelum datang masa tua. Itu masa umur ketika sangat potensial buat kita untuk belajar. Di antara 7 orang yang dapat naungan dari Allah, kelak ketika nggak ada naungan selain dari Allah, itu adalah pemuda yang masa mudanya hidup dalam ibadah. Itu janji dari Rasulullah. Pemuda yang hidup dalam ibadah pada Allah itu kelak akan mendapat naungan ketika tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Yang kedua, sehat kita sebelum datang sakit kita. Sehat itu juga sebuah peluang, sebuah kesempatan, sebuah potensi yang membuat kita itu bisa bekerja dengan baik, bisa belajar dengan baik, bisa beribadah dengan baik. Ketika sehat, kita bisa belajar sampai malam hari, kita bisa bekerja sehari suntuk, sehari penuh, kita bisa bepergian jauh. Nah, ketika datang sakit, terutama sakit yang menahun, sakit yang tak tersembuhkan, kita harus tinggal berada di tempat tidur saja, di kursi roda. Kita akan merasakan nanti betapa sehat itu sebuah kekayaan yang luar biasa. Ketika sudah tidak bisa kita pergi kemana-mana karena mungkin kurang sehat, atau sampai kepada kita mungkin stroke, tidak bisa berjalan sendiri, maka kita akan sangat terbatas gerak kita, terbatas kesempatan kita untuk bisa belajar, untuk bisa bekerja, untuk bisa bepergian di tempat yang jauh. Maka kesehatan itu sebuah peluang yang harusnya kita manfaatkan dengan baik sebelum datang sakit, terutama sakit yang menahun, sakit yang tak tersembuhkan. Yang ketiga adalah kaya kita sebelum kita miskin. Ginaka qabla farokika, qabla fakrika. Kaya kita sebelum kita kedatangan fakir. Kaya atau harta itu ada energi, itu potensi juga. Orang kadang-kadang memahami energi itu dengan harta. Kita tidak punya energi, tidak punya harta. Karena harta itu energi memang. Dengan harta kita bisa membelanjai berbagai kegiatan kita. Kita mau belajar, kita mau bekerja, kita mau bepergian. Kalau kita punya uang, maka kita bisa mengerjakan semua dengan mudah. Nah, ketika kita tidak punya uang, tidak punya kekayaan, kita mau belajar, ngundang guru, tidak bisa membayar. Kita mau bekerja, butuh modal, tidak punya modal. Mau bepergian, tidak punya uang untuk transportasi. Maka kekayaan itu juga sebuah potensi
sebuah peluang yang seharusnya kita manfaatkan sebelum kedatangan masa fakir. Tidak semua kita bisa terus dalam keadaan berada. Para penjual jasa, para pegawai, karyawan akan tiba saja pensiun, dan ketika pensiun ya penghasilan berkurang. Para pengusaha mungkin akan tiba saatnya bangkrut. Nah, ketika bangkrut, muncul pesaing-pesaing baru yang menguasai ilmu dan teknologi baru, usahanya kalah dan akhirnya berkurang penghasilannya. Oleh karena itu, masa kaya itu masa yang luar biasa, bisa kita pakai untuk membiayai berbagai kegiatan kita. Yang keempat, itu adalah waktu luang kita sebelum datang waktu sempit kita. Waktu luang itu bisa kita miliki karena kita masih muda, kita belum berkeluarga, belum punya tanggung jawab untuk ngurusnya keluarga, masih ikut orang tua. Itu masa-masa yang kita longgar. Tapi tidak berarti bahwa masa longgar hanya dimiliki oleh para pemuda. Kita pun juga bisa punya waktu longgar. Tinggal bagaimana kita bisa memanage waktu kita. Ada waktu-waktu kita longgar, ada waktu-waktu kita sibuk. Kita bekerja tidak sehari penuh, kita bekerja rata-rata 8 jam sehari. 8 jam sehari itu sudah cukup, baik bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, sebagai pedagang. Rata-rata 8 jam sampai 10 jam sudah banyak itu. Nah, kita masih punya waktu pagi sebelum kita bekerja, kita punya waktu malam. Nah, waktu pagi sebelum bekerja, waktu malam sebelum bekerja bisa kita pakai untuk hal-hal selain pekerjaan. Itu waktu-waktu luang yang kita miliki. Nah, ketika sudah sangat sibuk dengan berbagai kegiatan, mungkin sudah disibukkan dengan mencari nafkah, juga kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kita tidak punya waktu luang lagi, maka kita tidak bisa memakai waktu kita untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan sampai kita pakai waktu luang kita untuk yang sia-sia. Salah satu ciri orang mutakin itu wahum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman, yang berbahagia, yang oleh janji dengan surga itu ialah orang-orang yang dari perbuatan sia-sia itu menghindar. Tidak suka berbuat sia-sia, termasuk menyia-nyiakan waktu untuk kongko-kongko di pinggir jalan yang tidak jelas tujuannya. Dan sekarang mungkin kita bukan di pinggir jalan ya, mungkin di rumah, di kamar sendiri, di depan HP kita. Yang kita tonton, yang kita baca, yang kita perhatikan bukan yang baik. Itu juga termasuk kita membuang-buang waktu. Maka membuang waktu itu bukan sifat orang-orang yang beriman. Sudah kita hafal juga surat Al-Asr itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, semua manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan berpesan dalam perkara-perkara kebenaran dan kesabaran. Saudara sekalian, waktu tidak akan berhenti, waktu tidak akan bergerak mundur, waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Tahun 23 sudah kita lewati dan tidak akan kembali. Bahkan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 bulan Januari tahun 24 sudah berlalu, tidak akan kembali. Kalau waktu-waktu itu tidak kita isi dengan iman dan amal soleh, kita rugi. Nah, orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada hari pembalasan, akan mengisi waktunya dengan ya mungkin mereka berbuat baik, tapi perbuatan baik untuk dunia, untuk bekerja, mencari nafkah, untuk dinikmati,
bersama keluarganya, mungkin juga berbuat baik dalam pengertian menerjemahkan sebenarnya untuk orang lain. Tapi itu semua bukan demi Allah, itu semua dikerjakan demi kesenangan pribadi. Tidak ada dalam pikirannya untuk mendapat pahala dari Allah. Maka orang-orang yang puas dengan kehidupan dunia ini, yang puas dengan kehidupan dunia ini dan lalai dengan akhirat, Allah janjikan dengan adab yang pedih. Karena memang hidupnya hanya untuk dunia ini saja. Nah, orang-orang yang tidak beriman rugi, karena waktu yang datang padanya tidak membuahkan amal soleh. Waktu yang datang padanya ketika sudah berlalu hilang muspro. Nah, orang-orang beriman akan mengisi waktunya untuk amal soleh. Ketika waktu berlalu, waktu yang dimiliki hilang, dia punya amal soleh. Masa muda berlalu, habis, dia punya amal soleh. Waktu yang berlalu, dia punya amal soleh. Ketika hidupnya berlalu, dia ambil oleh Allah, dia punya amal soleh. Dia menghadap Allah dengan amal soleh. Maka semua orang rugi, karena waktu tidak akan berulang. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Oleh karena itu, kita gunakan waktu luang kita sebaik-baiknya. Kalau memang perlu istirahat dengan baik. Kalau memang kita berrefleksi dengan baik, dengan tujuan agar kita bisa kembali fresh untuk bekerja kembali. Dan itu juga sudah dipahami oleh dunia produktif kan. Leisure activities itu menjadi bagian dari productive activities. Kegiatan-kegiatan senggang itu menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan produktif. Maka banyak perusahaan yang justru mengorganisir karyawannya untuk berwisata dengan tujuan agar fresh kembali. Leisure activities bagian dari productive activities. Kalau memang kita ingin istirahat dengan total, dengan baik. Kalau kita ingin refreshing, bukan untuk lagu yang tidak ada gunanya. Tidak berarti bahwa kita memanfaatkan waktu itu tidak boleh kita istirahat, tidak boleh kita refreshing. Refreshing, istirahat beda dengan perbuatan-perbuatan yang lagu. Telah para pemirsa TV dan pendengar radio, waktu yang kita miliki itu harta kita. Waktu yang kita miliki itu adalah kapital yang kita miliki. Ibarat orang berusaha, waktu itu kapital. Pengusaha mungkin pinjam uang atau dipinjami uang oleh penyandang dana. Nah, kalau uang itu dia usahakan membuahkan laba, ketika kapital itu diambil oleh yang memberi, maka dia punya laba. Begitulah waktu dapat kita ibaratkan seperti kapital, modal usaha. Ketika modal usaha kita usahakan, kita putar, bukan kita pakai untuk foya-foya, bukan kita pakai untuk kita hambur-hamburkan. Ketika modal harus dikembalikan kepada penyedia modal, kita mendapat laba. Tapi kalau kita dipinjami uang, kemudian kita pakai untuk foya-foya, bukan untuk usaha, ketika uang itu diminta kembali oleh peminjam, kita bahkan mengembalikan tidak bisa, karena uang yang kita pinjam itu sudah kita hambur-hamburkan. Begitulah waktu yang kita miliki. Nah, waktu itu kita isi dengan perbuatan sia-sia, maka kita waktu berlalu, kita rugi. Nah, orang-orang beriman akan memakai waktunya untuk perbuatan yang bermanfaat, untuk amal soleh. Yang terakhir, para pemirsa TV dan pendengar radio, hayatika qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Hidup ini amanat yang Allah berikan pada kita, yang kelak kita bertanggungjawabkan. Kalau hidup kita gunakan untuk yang lagwi tadi itu, ketika kita kembali kepada Allah, kita akan rugi. Kita akan rugi. Yang kita temui adalah siksa yang pedih.
Dan kita hanya bisa berteriak-teriak, ya laitani qaddamtu li hayati, wahai Allah, kembalikan aku untuk hidup kembali. La akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Wahai, seandainya aku dikembalikan hidup sebentar saja, saya akan berbuat baik dan saya akan beramal soleh. Tapi ketika hidup sudah diambil oleh Allah, kita sudah kembali kepadanya, tidak mungkin kita kembali ke dunia. Maka hidup ini sebuah peluang, sebuah harta yang sangat luar biasa, tempat kita bertanam yang kelak kita petik di akhirat kelak. Oleh karena itu, mungkin di antara kita sudah tidak muda lagi, sehingga muda sebagai sebuah kesempatan tidak kita miliki lagi. Kita mungkin juga sudah tidak sehat lagi. Kita sudah terkena penyakit yang menahun, tidak bisa bergerak sendiri, sehingga tidak bisa bepergian kemana-mana. Kita mungkin juga sudah tidak lagi kaya, bukan orang-orang yang punya kelebihan dalam bidang harta. Dan kita mungkin juga sudah tidak punya waktu longgar, tapi kita masih hidup. Itulah yang masih kita miliki. Kita semua yang mendengar siaran ini itu pasti masih hidup. Itu potensi terakhir yang kita miliki. Maka marilah potensi hidup ini, peluang ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Hidup hanya sekali. Hidup bukan eksperimen. Tidak bisa kita ulang kembali. Tidak bisa. Oleh karena itu, para pemirsa TV dan pendengar radio, kita perhatikan nasihat Rasulullah ini. Iktanim khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla haramika. Wa syirataka qabla sakamika. Wa ghinaka qabla fakrika. Wa farakaka qabla suklika. Wa hayataka qabla mautika. Mungkin itu sebagai bahan untuk para pemirsa TV dan pendengar radio merenung dan mungkin berdiskusi. Begitu Mas Tommy? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Ustadz Menjawab sore hari ini. Kesempatan pertama kami persilahkan di line telepon 02716793000. Halo, Assalamualaikum. 6793000. Halo, Assalamualaikum. 6793000. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Mustafa dari Selatan. Bapak Mustafa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bahasanya Pak Ustaz dari sebuah makalah. Makalahnya yang berbunyi, ma fata min umurika la iwada lahu wa ma hasala laka minhu lakin masalah. Apa yang berlalu dari usiamu tidak ada ganti baginya, dan apa yang telah kamu hasilkan ataupun raih darinya tidak ternilai harganya. Ini maksudnya bagaimana? Wansanya Pak Ustaz, atas pencerahnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi yang tanyakan tadi? Makalah, apa yang berlalu dari usiamu tidak dapat digantikan, apa yang diraih tidak akan tergantikan. Ya, itu terkait dengan tadi, gunakan waktu longgarmu sebelum datang waktu sibukmu.
Waktu yang sudah berlalu tidak tergantikan, tidak akan bisa kembali. Waktu terus bergerak maju, tidak mundur. Yang sudah kita lewati nggak akan terulang kembali. Maka nggak tergantikan, nggak tergantikan. Dan apa yang kita capai itu yang jadi milik kita. Jadi Bapak sekalian, tadi Pak siapa namanya? Bapak Mustafa Oku Selatan. Pak Mustafa dari Oku Selatan. Oku Selatan. Itu sebuah makalah yang terkait dengan bagaimana kita memakai waktu dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Carpe diem. Itu filsafat orang barat ya. Seize the time. Manfaat waktu yang datang kepada kita. Jangan ditunda-tunda. Jangan disia-siakan. Itulah inti dari makalah tadi itu. Apa yang sudah berlalu tidak mungkin tergantikan. Tidak mungkin tergantikan. Yang berlalu tidak akan kembali lagi. Dan yang kita raih itu akan jadi milik kita. Oleh karena itu, maka kita pakai waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Kita hindari perbuatan-perbuatan lagwi. Kita hindari perbuatan-perbuatan lagwi. Itu nasihat saya, Pak Mustafa dari Oku Selatan. Ya, baik. Kita beralih pertanyaan yang ada di WA dari Bapak Supriyono di Batang. Mohon tausiahnya Ustadz. Dalam kehidupan yang kita hadapi itu banyak kebutuhan. Dan dalam usaha untuk memenuhinya, ada kalanya terasa berat dan ada kalanya terasa ringan. Pertanyaannya, apakah Allah akan membebani kebutuhan kita ini tidak melebihi kemampuan? Seingat saya bahwa Allah tidak akan membebani umatnya melebihi kemampuannya. Ya, itu ayat itu terkait dengan orang-orang yang mentalak istrinya ketika masih pada masa iddah agar kita memberi nafkah kepada istri yang kita talak tadi itu. Di surat At-Tolak ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa qudira alaihi rizquhu fa yunfiq ma atahullah mimma atahullah la nafsan ila ma ataha sa'allahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempatan. Jadi itu terkait dengan tolak Pak ayat itu ya. Nah, dalam konteks itu la yugal nafsan illa mata itu artinya bahwa ketika kita mentolak istri kita dan istri masih pada masa iddah, ya kita wajib memberi nafkah kepada istri-istri kita tadi itu. Artinya bahwa kewajiban memberi nafkah kepada istri yang kita tolak tadi itu tergantung dari kemampuan kita. Yang memang punya keluasan beri dengan kemampuan sebanding dengan keluasan hartanya. Bagi yang memang terbatas rezekinya, ya berikan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itu konteks ayat itu semacam itu. Terutama juga ketika istri-istri yang kita tolak tadi itu mungkin mengandung atau menyusui ya, dan butuh santunan gitu. Maka Allah perintahkan kepada suami-suami yang tolak tadi agar dia memberi nafkah kepada istri yang ditolak tadi itu sesuai dengan kemampuannya. Artinya
yang memang punya harta yang luas, ya beri secukupnya sesuai dengan kemampuan yang luas itu. Adapun bagi yang tidak mampu, ya beri sesuai dengan kemampuannya. Artinya bahwa kita diperintahkan untuk memberi sesuai dengan kemampuan kita. Itu konteksnya. Nah sekarang yang Bapak tanyakan tadi itu, sekarang susah menurut kebutuhan kita. Pertanyaannya itu, apakah semua itu kebutuhan? Ataukah hanya mungkin gaya hidup saja? Nah kalau memang terbatas penghasilan kita, ya dalam kita memiliki harta kita, harus ada skala prioritas. Aman yang utama kan, basic needs dulu tentukan. Biaya untuk hidup kita, makan kita, untuk rumah tangga kita, hidup kita, pakaian kita, ya, papan, pangan, sandang, itu yang basic needs kan. Sandang, papan, pangan. Itu basic needs kita, kebutuhan dasar kita. Itu yang pertama kita penuhi dulu untuk kita dan untuk keluarga kita. Yang kedua mungkin ke kesehatan. Yang ketiga mungkin ke pendidikan. Itu yang kita utamakan. Yang lain-lainnya itu mungkin gaya hidup. Bukan kebutuhan, tapi gaya hidup. Nah, oleh karena itu perlu kita perhatikan, kita cermati. Itu kebutuhan atau gaya hidup? Itu kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi atau hanya keinginan saja. Bukan berarti kemudian Allah membebani kita di luar kemampuan kita. Kita sendiri yang mungkin membebani diri kita dengan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Kalau kemampuan kita itu baru kemampuan kita hanya bisa berjalan pakai sepeda, ya pakai sepeda. Jangan kita mampu hanya pakai sepeda, kita pengen punya motor. Kita hanya mampu punya motor, jangan pengen punya mobil. Itu gaya hidup. Meskipun sekarang ini memang kita tidak menutup mata, kita hidup dalam dunia. Ketika kesenangan dunia itu dibelebek kepada kita, dibanjirkan kepada kita, sehingga yang bukan kebutuhan menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, ya, Bapak tadi itu kita cermati, itu kebutuhan ataukah gaya hidup. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan kemampuannya. Itu artinya Allah tidak wajibkan kita memberi di luar kemampuan kita. Itu jawaban saya. Ya. Ya, demikian ya Bapak Supriyono di Batang, semoga bisa dipahami. Baik, kita beralih kembali di line telepon, kami persilakan di 6793000 berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Umar di Delanggu. Ya, silakan Ibu Umar di Delanggu. Ya, silakan. Bu siapa tadi? Ibu Umar. Ya, silakan. Assalamualaikum Bapak. Ibu Umar. Ya, silakan. Assalamualaikum Bapak. Ibu Umar. Ya, silakan. Ini Ustaz. Bacaan surat. Ya, sebentar, Ibu Umar. Mohon maaf, Ibu Umar. Ya, sebentar, Ya. Ibu Umar. Boleh dikecilkan volume radio atau televisi yang ada di dekat Ibu? Volume radio atau televisi yang ada di dekat Ibu? Volume radio atau Sudah. 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 Sudah ya? Baik, silakan. Assalamualaikum Bapak. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Kita sujud, bacaan sujud sudah dilaksanakan. Terus habis itu masih sujud bacaan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, itu dibolehkan kan enggak Ustaz? Itu bacaan apa? Bangkit dari sujud? Ya, dalam waktu sujud. Oh, dalam waktu sujud? Ya, tapi bacaan sujud sudah dibaca dulu. Bacaan sujud sudah dibaca, kemudian ditambahkan itu? Bacaan Ya. sudah dibaca, kemudian ditambahkan itu? Iya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu siapa tadi? Ibu Umar. Ibu Umar. Umar. Ibu Umar dari Delanggu. Umar dari Delanggu. Kita baca saja bacaan-bacaan yang sudah kita ketahui ada tuntunannya. Dan bacaan-bacaan sholat
mulai takbir ikram sampai salam itu sudah tuntunannya. Kita baca saja ada tuntunannya. Jangan kita menambah-nambah bacaan-bacaan yang tidak jelas dari mana datangnya dan kita bingung sendiri. Saya kira itu jawaban saya. Ya, sekali lagi kita baca saja bacaan-bacaan yang sudah jelas ada tuntunannya. Jangan menambah-nambah yang kita nggak mengerti tuntunannya. Gitu Bu ya, Bu Umar dari Delanggu. Ya. Baik, kita bacakan kembali di WA Ustaz. Dari Ibu Swati di Sulawesi Selatan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengenai larangan makan minum sambil berdiri, apakah kalau saya biasa masak, saya mencicipi masakan sambil berdiri, itu bagaimana Ustaz? Yang kedua, apakah pekerjaan seperti menyapu, mengepel yang biasa saya lakukan itu termasuk olahraga? Yang pertama, larangan makan dan minum sambil berdiri. Yang larang itu makan dan minum, Ibu. Ngicip itu bukan makan. Bukan cuma ketika Ibu masak. Ketika Ibu beli buah misalkan di pasar gitu. Oleh penjual mungkin disuruh ngerasaki kan. Bahkan mungkin ada buah yang sudah dikupas gitu, yang disediakan oleh penjual agar pembeli merasakan, ngicipi dalam bahasa Jawa kan. Itu ngicipi bukan makan. Makan itu ya makan lah, kita makan pagi, makan siang, makan malam, kita minum pakai gelas gitu ya. Ngicipi itu bukan makan, bukan minum. Saya kira itu jawaban saya, Ibu. Yang kedua. Yang kedua, ini tentunya lebih tepat ditayangkan kepada teman-teman yang ahli di bidang kesehatan gitu kan, bukan kesehatan tapi nggak apa-apa. Berdasar yang saya terima, saya dengar dari para dokter yang memberikan konsultasi di pertemuan agak siang itu, olahraga itu teratur dan terukur. Sehingga gerakan dalam olahraga itu senam itu kan dihitung kan 8 kali, 15 kali gitu. Teratur dan terukur. Misalkan lari pagi seminggu 3 kali, tiap lari pagi 30 menit. Itu teratur dan terukur. Nyapu, isa-isa. Untuk ibu-ibu ya. Untuk bapak mungkin mencangkul di sawah. Buruh-buruh pabrik, buruh-buruh di pasar, buruh gendong itu memanggul beban berat, itu bukan olahraga, itu bekerja. Jadi olahraga itu definisinya menurut yang saya dengar dari para teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan, teratur dan terukur. Itu beda dengan aktivitas kita sehari-hari. Yang pertama. Atau yang sudah ya? Sudah, pertanyaan kedua itu. Ya. Baik, demikian ya Ibu Swati di Sulawesi Selatan, semoga bisa dipahami. Kita coba sapa kembali yang ada di line telepon, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya saat yang ada di WA dari saudara kita yang dari Mungkit, Magelang. Apakah sikap suami yang suka menunda sholat dengan alasan belum mandi, cuaca panas, capek, ngantuk, itu tetap dibenarkan? Setiap diingatkan tidak mau menerima, namun demikian tetap menjalankan sholat. Ya, itu termasuk kena larangan, jangan kita menunda-nunda sholat. Dianjurkan kita sholat pada awal waktu, gitu ya. Ya, meskipun kita dalam keadaan tidak atau ya apa namanya masih panas, gitu ya. Panas kita itu tidak akan sepanas di Mekah dan di Madinah. Panas kita dibanding panas kota Mekah, kota Madinah zaman Rasul itu jauh. Kalau zaman sekarang ada AC ya, hotelnya ber-AC. Di Masjidil Haram dan di Masjid Nabi juga ada AC-nya. Tapi zaman Rasulullah, kalau panas itu panas sekali, kalau dingin dingin sekali. Jadi bukan alasan untuk kita menunda-nunda sholat. Itu terkena larangan kita
menunda sholat. Kita dianjurkan agar sholat pada awal waktu. Ya, demikian semoga bisa dipahami. Satu lagi pertanyaan berikutnya dari SMS dan WA juga. Baik, dari Abu Silva di Karanganom, Klaten. Apakah saat ini sudah masuk waktu duha, yaitu matahari terbit pukul 5.21, Ustaz? Ya, waktu duha itu waktu setelah matahari terbit ya. Matahari terbit, nah terang jamnya itu mungkin dari bulan ke bulan itu bergeser. Ya. Nah sekarang ini jam sekian itu sudah masuk apa belum? Ya kita lihat matahari sudah seberapa gitu kan. Kita lihat kan. Nanti besok pagi kita lihat jam sekian itu matahari sudah terbit atau belum, sudah di atas ufuk atau belum gitu kan. Kalau belum ya itu belum masuk waktu duha. Ya, baik. Baik Ustaz, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan pada kesempatan sore kali ini, ada yang bisa disampaikan sebagai nasihat, silakan Ustaz. Para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun berada, sekali lagi kita gunakan 5 kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama adalah waktu muda kita. Ini untuk para pemuda. Di antara para pendengar mungkin ada pemuda nih. Waktu muda itu waktu yang potensial buat kalian untuk belajar, untuk bekerja. Gunakan waktu muda. Jangan disia-siakan. Setelah datang masa tua nanti, dan ternyata kalian tidak punya ilmu untuk hidup, untuk bekerja, hanya bisa menyesal. Dan itu, ilmu itu, pengetahuan itu hanya dapat dipelajari dengan baik ketika masih muda. Kita juga gunakan saat kita sebelum kita mati, sebelum kita sakit. Yang ketika kita kaya, sebelum kita fakir, itu adalah energi yang kita miliki yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai kebaikan kita, untuk belajar, untuk bekerja, untuk bepergian. Waktu longgar kita sebelum datang waktu sibuk kita. Waktu adalah kekayaan kita, kapital yang kita miliki yang bisa kita pakai untuk beramal. Yang terakhir adalah ketika kita hidup kita sebelum mati kita. Hidup kita hanya sekali, itu bukan eksperimen, maka mari kita pakai hidup kita ini untuk yang Allah perintahkan kepada kita, untuk beribadah kepadanya. Saya kira itu Mas Tommy. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ustadz Menjawab di sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.